Oke, hari ini kita akan belajar tentang uji signifikansi sebagaimana di bab 3 buku Miller. Di sini di bagian pertama kita akan belajar tentang t-test. Jadi t-test ini biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dua pengukuran, dua data begitu dibandingkan nilai rata-ratanya. Ini adalah rumus umum dari t-test untuk pembandingan dua rata-rata. Kita akan memakai Google Colab di sini. Jadi untuk rumus t-test tadi adalah T sama dengan dari, jadi adalah rata-rata X ya, per X di oke sini per X oke. Kenapa ini per X per X dikurangi mu dikalikan dengan square root akar dari n dibagi dengan sigma dibagi dengan s. Oke, mungkin biar bagus ini dibuat fraksional sebentar. Jadi dibuat di bawah begitu, atas bawah tidak sejajar begitu. Jadi di sini tadi frak, kemudian di sini, dan kemudian ini adalah keyboardnya agak aneh ini, sepertinya posisinya berbeda mungkin. Oke, kemana hasilnya ya, ini dia. Jadi kita dapatkan ini adalah persamaan umum uji T, yaitu X bar dikurangi mu, jadi rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua begitu. Biasanya X bar ini menunjukkan rata-rata sampel, sementara mu ini menunjukkan rata-rata dari populasi. Kemudian akar N ini adalah akar dari jumlah sampel, kemudian S adalah simpanan baku untuk sampel begitu. Jadi ini adalah persamaan umumnya. Jadi untuk memutuskan apakah X bar dan mu itu berbeda secara signifikan, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kita bisa melakukan secara manual begitu, tapi kita juga bisa menggunakan Minitab, Excel. Ada di Excel ada data analisis menggunakan t-test begitu. Untuk kali ini kita akan memakai SkyPStat untuk pengukuran kita. Ini adalah contoh yang pertama di bab 3 2.1. ini adalah di sini ke dalam air keran ditambahkan, di spiking, dicampur itu dengan 50 nanogram per mili selenourea. Jadi selenourea ditambahkan ke dalam air keran, di mana selenourea yang ditambahkan adalah 50 nanogram per mili. Kemudian di air keran itu diukur selenoureanya. Jadi selenoureanya diukur. Di sini ada 5 pengukuran selenourea di air keran. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan begitu antara selenourea yang ditambahkan dan selenourea yang ada di dalam air keran. Artinya kalau nanti selenoureanya semakin besar, berarti di dalam air keran ada selenourea, tetapi kalau
nilainya sama dengan yang ditambahkan, berarti di dalam air keran itu tidak ada silenoria gitu. Jadi misalnya kita buat X kita, X nya adalah X nya adalah ini, Ctrl V, Ctrl V. Agak aneh memang ini keyboardnya. Kita coba lagi, tadi mungkin tidak saya baca Ctrl V tapi function C tadi. Oke, sekarang kita ubah Ctrl V. Oke, betul. Kemudian tadi mu nya adalah 50. Oke. Di sini kita akan mengimport Skype start, import Skype start ke start. Biasanya kita menggunakan start begitu, sehingga kita buat start dites satu sampel ya, satunya hasil pengukuran, satunya adalah nilai sebenarnya begitu, acuannya yaitu 50. Jadi di sini adalah X terhadap mu gitu. Kita lihat dari uji tes one sampelnya didapatkan bahwa di sini T hitungnya adalah 0,14, P value nya 0,89. Apakah sama? T hitungnya 0,14, T tabelnya bukan T tabel, P value nya mana? P value nya belum ada. Di sini ada T tabel 278 untuk 0,05 95% kepercayaan. Jadi kita buat sekarang di sini berapa nilai T tabelnya. Start T ppf, kemudian kita buat nilainya adalah 95, kepercayaannya tadi berarti 0,05 dibagi 2 karena ini tutil begitu, dibagi derajat kebebasannya tadi ada 5 pengukuran, berarti derajat kebebasannya 4. Oke, di sini 2,78, di sana tadi berapa? 2, berapa? 27 berapa tadi? 278 ya. Jadi di sini dari segi P value, bahwa P value nya lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak ada perbedaan signifikan di sini karena P value nya lebih besar daripada 0,05. Jadi ini dibuktikan juga dengan perbandingan antara T hitung dengan T kritis. Karena T hitung lebih kecil daripada T kritis, maka tidak ada perbedaan, sehingga di dalam air keran bisa dikatakan tidak ada silenoria begitu. Dari kesimpulan contoh 321 ini ketika kita menggunakan Minitab hasilnya seperti ini. Jadi hampir sama dengan menggunakan Skype start tadi. Di sini T hitungnya adalah 0,14 dengan probabilitasnya bukan probabilitas, P value, maaf, P value nya adalah 0,9. T hitungnya menggunakan tabel di sini, dicari di tabel. Kemudian di uji T yang lain kita bisa membandingkan uji T berdasarkan data rata-rata dan simpangan baku dari dua buah data gitu. Jadi seperti ini contohnya, misalnya penentuan krom di dalam rumput ini diperoleh untuk metode pertama. Jadi di sini membandingkan dua buah metode. Metode pertama didapatkan nilai rata-ratanya adalah 1,48 dengan standar deviasi 0,28. Metode yang kedua rata-ratanya adalah 2,33 dengan standar deviasi 0,31. Masing-masing dibuat 5 pengukuran begitu. Jadi jumlah N-nya adalah 5, derajat kebebasannya berarti 4. Pertanyaannya, apakah kedua metode ini berbeda secara signifikan
dari segi rata-ratanya gitu. Maka kita coba kita copy ini ke dalam Google Colab kita. Jadi ini adalah min yang pertama, min satunya adalah ini 0,78, kemudian STD yang pertama, STD pertamanya adalah 0,28, kemudian kita buat min yang kedua. Min yang kedua adalah 2,33 dengan STD keduanya adalah STD 2 ya. Ini tadi STD 1 harusnya. STD 1, STD 2 sama dengan 0,31. Ketika kita membandingkan dua rata-rata seperti ini, yang kita pakai adalah ini. Di sini ada yaitu individual from start. Kita bandingkan secara otomatis. Di sini dia akan memberikan saran di sini. Jadi min 1, STD 1, knobs. Oke, kita masukkan saja ini. Kita masukkan ke persamaan kita begitu. Oke, Ctrl C. Berarti di data kita tambah knobsnya. Knobs 1 ada 5, knobs 2 ada 5 juga. Number of observation 1 sama dengan 5. Number of observation 2 juga sama dengan 5. Jadi kalau kita lihat di sini nanti hasilnya adalah apa? Min 1. Oh, ini minnya satunya belum. Oke, min 1 dan min 2. Di sini T hitungnya adalah 4,55, P value nya adalah 0,0919 gitu. Jadi kalau dilihat dari P value nya ini sepertinya berbeda signifikan. Berbeda signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Bagaimana dengan dari perhitungan? Ya, di sini didapatkan bahwa nilainya adalah 4,56 dengan T tabelnya 2,31. T tabelnya 2,31. Jadi 4,55 di situ. 4,55, kemudian kita hitung nilai T kritisnya. Kita pakai tadi 95% dibagi 2, kemudian derajat kebebasannya 844 coba. Oke, langsung 8 saja di sini. Derajat kebebasannya 8, dari masing-masing pengukuran itu adalah 5, maka didapatkan 2,31. Berapa dia? Ya, 2,31 untuk T8. Jadi dipakai derajat kebebasannya. Kalau di atas tadi 4, di sini 8. Jadi didapatkan bahwa T hitung, jadi di sini yang dilihat adalah nilai absolutnya. T hitung lebih kecil daripada T hitung lebih besar daripada T kritis di sini. Ini T kritisnya, ini T hitungnya. Sehingga di sini ada perbedaan signifikan antara
metode 1 dengan metode 2. Ini dibuktikan juga dengan p value yang nilainya lebih kecil daripada 0,05 sehingga dikatakan ada perbedaan signifikan. Kemudian di contoh berikutnya kita juga bisa melihat di sini, misalnya kita melakukan pengukuran penentuan timah atau penentuan timas pada makanan di sini dengan direfleks menggunakan asam klorida. Yang satu direfleks selama 30 menit, yang satunya direfleks selama 75 menit. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan signifikan antara 30 dengan ketika direfleks 30 menit dengan 75 menit? Artinya kalau memang tidak berbeda signifikan ya tidak usah direfleks 75 menit, cukup 30 menit. Tapi kalau berbeda secara signifikan barangkali mungkin malah perlu diperlama lagi begitu percobaannya. Kita lihat tadi X1 nya misalnya adalah X1 nya tadi, oke, ini adalah X1 nya 30 menit ya, kita buat berarti T30 biar mewakili, agar mewakili penamanya T30. Kemudian yang berikutnya kita buat adalah T75. Oke, yang T75 datanya adalah seperti berikut. Ini adalah T75. Oke, maka kita bisa menggunakan ini dua-duanya sama-sama 6 begitu ya, sehingga ini sudah betul di sini. Jadi ini angkanya, jadi ini perbedaannya dari T hitungnya didapatkan nilainya 0,88 masing-masing 6, jadi derajat kebebasannya 10. Jadi di sini kita pakai start t-test individual di sini, kemudian kita pakai tadi T30. Debugnya agak aneh. T30 T75. Kita lihat hasil perhitungannya 0,88 dengan p value 0,399. Artinya p value nya lebih besar daripada 0,05, berarti tidak ada perbedaan signifikan. Kalau tidak ada perbedaan signifikan, nanti berarti T kritisnya di bawah T hitung. Jadi ini dilihat nilai absolutnya. Jadi T hitungnya adalah, kita geser ke bawah sedikit biar kelihatan. Oke, T hitungnya berarti adalah start T ppm. Kita buat tadi selang kepercayaannya 0,95, kemudian derajat kebebasannya 6, berarti 5 dan 5 10 berarti ya, derajat kebebasannya 10. Kita klik tutup. Kenapa ini tadi? Ya, keyboardnya agak itu. Oke, kita lihat 2,23 ya, sama. Artinya di sini karena T hitung lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil 0,88, lebih kecil daripada T kritis, maka tidak ada perbedaan signifikan antara direfleks 30 menit dengan 75 menit. Ini dibuktikan juga dengan p value yang lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak ada perbedaan signifikan apakah direfleks 30 atau 75. Barangkali perlu dibuat perbandingan 20 dengan 30 berbeda apa enggak begitu. Jadi nanti mungkin bisa diperpendek waktu refleksnya. Ini untuk contoh dua pengukuran, masing-masing diukur
sebanyak 5 kali begitu. Kemudian di sini sebelum ke ini ada satu contoh lagi di sini. Jadi di sini ketika dua pengukuran tetapi jumlahnya berbeda begitu. Jadi di sini yang atas ini ada 7 pengukuran, yang bawah 5 kali pengukuran begitu. Yang bawah 5 kali pengukuran. Jadi kita buat dulu normal, misalnya kita ambil data normalnya, Ctrl C, kita pindah ke sini data normalnya. Ini adalah data normal. Jadi ini tadi dibandingkan kadar thiol pada hasil hidrolisis, dialisis darah gitu ya, lisatnya darah. Di sini diukur kadar thiolnya antara orang normal dengan yang sakit reumatoid. Di sini yang normal ada 7 kali pengukuran, sementara yang reumatoid hanya 6 kali pengukuran ya, 6 kali pengukuran. Sehingga kita bandingkan di sini, ini adalah yang reumatoid. Sama dengan ini yang reumatoid, dan satunya adalah normal. Ada salah di mana? Oh, ini belum sama dengan iya. Kemudian kita lakukan t-test individual juga, sama seperti tadi. Start t-test individual antara normal dengan reumatoid. Kita dapatkan di sini T hitungnya adalah 9,18 dengan p-value sangat kecil, 10⁻⁻⁶, sehingga mestinya ada perbedaan signifikan berbeda secara signifikan antara orang yang normal dengan yang reumatoid. Di sini nilainya tadi adalah 8,48. Adakah p-value-nya? P-value-nya tidak ada. Jadi kalau di sini p-value-nya sangat kecil, berarti ada perbedaan secara signifikan. Coba kita lihat nilai kritisnya T, ppf. Tadi yang satunya 7, yang satunya 7, yang satunya 6. Kita pakai derajat kebebasannya adalah yang 5, berarti T-nya 5. 0,05 dibagi 2, ini ya T-nya 5. Jadi diambil yang kecil gitu. 2,57 T kritisnya 2,57. Ini untuk 0,01. Jadi derajat kebebasannya di situ, selang kepercayaannya dibuat 0,01 bukan 0,05. Di sini didapatkan T kritisnya 4,03. Jadi untuk selang kepercayaan 0,01 atau 99%, jadi T kritisnya adalah 4,03 gitu. Untuk selang kepercayaan 99% sekalipun, T kritis lebih kecil daripada T hitung, artinya T hitung lebih besar daripada T kritis, berarti ada perbedaan signifikan antara orang normal dengan yang menderita reumatoid. Contoh yang berikutnya adalah untuk Piret test. Jadi di sini ada dua metode spektrofotometri dan metode near infrared.
digunakan untuk mengukur apa di sini dari jurnalnya Tafot ini, jurnal analisis ini. Di sini misalnya digunakan untuk mengukur sampel yang sama. Apa sampelnya ini? Paracetamol ini ya, penentuan paracetamol dalam tablet dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Yang satunya menggunakan NIR, yang satunya menggunakan UV-Vis. Ini agak repot karena datanya dibuat tabel ke bawah, sementara kita maunya datanya dibuat dalam bentuk berjajar begitu. Berarti kita perlu menggunakan, coba kalau kita gunakan Excel, apakah mau dia di paste spesial unformatted Unicode, coba gabung jadi satu. Kalau di paste spesial teks tidak mau juga, ada cara yang lain barangkali. Oke, kita pakai PSPL tapi cara yang lain ada HTML. Oh, tetap tidak bisa. Jadi di sini nyampur satu dengan yang lain, jadi tidak cukup bagus ini. Mungkin kita bisa import data from type, from other source, from EDS bisa enggak bisa, from web barangkali enggak mau coba. Gimana caranya memindahkan itu ke sini? Kalau hanya di Ctrl V keluarnya memanjang seperti ini. Coba kalau kita pakai Word, kalau harus memasukkan satu-satu gitu akan memakan waktu lama mestinya. Oke, susah juga, pakai Word pun tidak mau. Mestinya di Excel ada metode untuk mempaste ini tadi dengan cara yang lebih bagus mestinya. Unformatted text gitu, import wizard mestinya menggunakan import wizard. Mana import wizard? Menggunakan import wizard mana? Atau barangkali saya sudah pernah mencoba data itu. Oke, mestinya ada import wizard di sini. Tapi barangkali saya lihat di collab saya, sepertinya di atas saya sudah pernah mencoba ini. Data itu oke, ini UV NIR sudah ada ini. Jadi tinggal ini adalah data UV NIR nya. Jadi kita taruh di sini misalnya Ctrl V, Shift Enter. Kita dapatkan sekarang kita mau menggunakan t-test PRETEST gitu. PRETEST di start itu adalah di start Skype start, kita menggunakan t-test yang ini, yang bawah ini, t-test rel ini antara UV dengan NIR. Kita lihat nilainya. Oke, 0,88 dengan p-value 0,4. Dari p-value nya kita bisa melihat nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara UV dan NIR.
mungkin apakah sama hasilnya di sini. Jadi dari perhitungannya ini di sini dari perbedaannya didapatkan bahwa ini T-nya adalah 0,88, jadi 0,88 betul dengan p-value. Adakah p-value-nya dia pakai berapa selang kepercayaannya? Oke, p-value-nya 0,4, p-value-nya 0,4. Jadi di situ p-value-nya 0,4 betul. Nah, kita lihat sama untuk melihat tabelnya di sini. Untuk tabelnya didapatkan nilai T tabelnya adalah 2,26 untuk selang kepercayaan 0,05. Jadi di sini sama dengan yang atas tadi. T ppf sama dia 0,05 gitu ya. Kemudian tadi derajat kebebasannya 9. Derajat kebebasan 9. Nah, selalu begini, ini ada depan salah, ini adalah ini. Oke, 2,26 betul kan? Iya betul ya. Ini untuk two-sided, jadi pertanyaannya hanya apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Di soal berikutnya ini di Miller, pertanyaannya bagaimana kalau pertanyaannya adalah apakah data 1 lebih besar daripada data 2 atau data 1 lebih kecil daripada data 2 gitu. Jadi di sini soalnya masih mirip pertanyaannya. Jadi di sini literasi asam basa diduga di indikatornya itu ada error sistematis, jadi nilainya selalu lebih positif gitu. Jadi harusnya nilai volume yang diperlukan untuk literasi adalah 25 mili. Kemudian diduga bahwa indikatornya menyebabkan sistematik error ke arah positif begitu. Di sini dilakukan pengukuran sebanyak 6 kali. Nilai sebenarnya adalah 25. Pertanyaannya adalah apakah ada bias begitu, apakah nilai ini lebih besar daripada 25 begitu. Jadi satu sisi, jadi lebih besar atau lebih kecil gitu, hanya diambil di satu sisi. Kita lihat di sini tadi adalah titrasi begitu ya. Titrasinya adalah data hasil titrasinya. Ini data hasil titrasinya. Sementara harusnya yang benar adalah V yang benar. Oh, kenapa kok di situ? Kenapa kok? Oh, isi. Ya tidak ada komanya ini. Belum muncul komanya masing-masing sebentar harusnya. Atau memang di datanya tadi tidak ada komanya gitu. Oke, harusnya volume sebenarnya adalah 25. Sehingga kita mau melihat apakah ada perbedaan, apakah hasil pengukuran ini lebih besar begitu pertanyaannya. Sehingga kita pakai start t-test, masih t-test. T-testnya sama dengan yang pertama tadi, yaitu one sample, tapi di situ kita tambahkan jadi antara titrasi dengan ini adalah ini titrasi dengan V, tapi di situ ada tambahan yaitu alternatifnya apa, syaratnya adalah di situ adalah greater. Oke. Di sini alternatif tidak mau muncul karena alternatif itu biasanya hanya untuk harus muncul kita bisa menggunakan Skpstat kalau Skpstatnya itu versinya lebih besar daripada 1,1.6.0 begitu. Ini kita lihat coba berapa sih, coba kita langsung install aja lah, install Skype nya.
PHP install Skype kita ubah, kalau tidak salah versi terakhir Skype itu 1,62 kalau tidak salah, 1,62. coba kita lihat ya, ada 1,62 karena ini nanti kita mestinya harus mereset runtime ini, jadi 162 dan harus mereset runtime. Daripada mereset runtime semuanya, kita tambahkan saja di sini, kita tambahkan di sini import Skype start, terus kita restart runtime kita, restart runtime. Oke, jadi yang kita restart hanya ini saja, yang kita ulangi yang lainnya biarkan. Oke, setelah kita ganti Skype-nya dengan yang versi di atas 1.6.0, didapatkan di sini T hitungnya adalah 2,35 dengan P value di bawah 0,05, berarti ada perbedaan signifikan antara hasil literasi dengan volume acuan untuk lebih besar. Jadi memang di sini berarti lebih besar, begitu, lebih besar. Jadi di sini didapatkan nilainya adalah 2,35, betul ya, 2,35, iya. Sehingga di sini memang lebih besar. Jadi ada positif bias gitu, error, positif sistematik error ke atas begitu. T-kritisnya adalah ini untuk 0,05 tapi one sided gitu. Jadi 0,20. Jadi kita ganti ini ke start T WPF, ini adalah T tabelnya, karena tadi one sided kita tidak perlu bagi dengan 2, kemudian derajat kebebasannya 5, jadi 2,02. Karena T hitung lebih besar daripada T kritis, maka memang betul hasil dari literasi lebih besar daripada nilai acuan. Itu mungkin untuk kali ini. Jadi untuk uji T nya kita akan lanjutkan nanti untuk uji F atau ANOVA gitu ya, one way ANOVA nantinya. Sementara untuk 2 way ANOVA mestinya akan menunggu di desain eksperimen, karena 2 way ANOVA biasanya mengacu pada desain eksperimen. Apakah dia nanti full factorial design, biasanya akan berguna 2 way ANOVA itu kalau digunakan full factorial design. Oke, kita lihat, kita tutup satu-satu, don't save.